Insya Allah kita akan bisa meraih, insya Allah, apa yang kita ikhtiarkan. Dibukakan pintu-pintu kemudahan oleh Allah. Semuanya teriak abah abah, semua teriak abah. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pimpinan lembaga juga dari komunitas pengajian semuanya sudah hadir di sini. Bahkan hari ini dengan hari yang spesial yang kami hormati Ketua Ampuri, ya, ada Ustaz Firman Nur, insya Allah Ketua Himpuh. Nah, tadi ini Ustaz Nurdin Darmawan, Ketua juga Sahuti, Ustaz Syam, alhamdulillah juga bisa saya sebut ini juga. Ini ada ketua pemilik dari travel haji umroh, semua pada hadir di sini semuanya, alhamdulillah. Juga tentu di sini hadir juga Haji 2045. Karenanya nanti boleh sebelum kita akan memetakan bagaimana informasi tentang pemenangan, tetapi boleh ditampilkan dulu tadi informasi untuk semua. Mari kita sekarang berdiri semuanya untuk kemudian menyambut. Silakan. Kita teriakin abah nih, abah nih. Semuanya kepada Ustaz dan Presiden kita Ali Syafiq Basran. Semuanya teriak abah abah, semua teriak abah. Tetap di tempat tidurnya, insyaallah. Presiden akan menyapa. 2,000 years later. Ikuti saya ya, ikuti saya. Satukan Jakarta, aminkan Indonesia. Bukan Jakarta. Ulangi. Oke, ikuti saya. Satukan Jakarta, aminkan Indonesia. Bukan Jakarta. Aminkan Indonesia.
Oke, sekarang sambil dulu. Oke, sambil dulu. Udah, duduk. Oke, duduk. Yang merasa di depan nggak boleh berdiri. Perubahan. Lawan kecurangan, menangkan perubahan. Coba takbir 2 kali. Takbir. Pak Anies Baswedan menyampaikan rencana dan gagasannya terkait rancangan Kampung Haji Indonesia di Saudi dengan tema Haji untuk Semua. Kisah problem pelaksanaan haji yang banyak kita dengar di sosial media dan lain-lain menggambarkan problem itu. Ini di catatan kami yang masa tunggu Sulawesi Selatan itu sampai 47 tahun. Dan di 2024 ini catatan kita. Insya Allah 240.000 bisa diberangkatkan, tapi yang masih mengantri 5,3 juta. Dan Indonesia memang dapat kuota haji tahunan terbanyak. Kita ini mendapatkan 12% dari 221 juta. Jadi kita mendapat angka yang cukup tinggi 240.000 dari 1,8 juta jamaah haji yang datang di Saudi. Nah, biaya yang mahal, apalagi pasca pandemi, seakan biaya umroh saja sekarang itu fantastis dibandingkan dengan pra pandemi. Lalu hasil pengelolaan dana haji belum mengimbangi kenaikan biaya ongkos hajinya. Dan kalau kita lihat di tahun lalu 2023, catatan kami menunjukkan ada plus minus 24.000 calon jemaah haji yang gagal berangkat. Nah, dari situasi itu apa yang kita perlu kerjakan? Kita ingin mengubah, dan namanya juga gagasan perubahan, mengembalikan paling dasar bahwa mereka-mereka yang akan berangkat haji ini harus dipandang sebagai tamu Allah, bukan sebagai komoditas usaha. Jadi cara pandang ini harus dikembalikan. Lalu kami lihat ada beberapa hal yang kita bisa kerjakan. Kami melihat diplomasi dengan kerajaan Saudi harus ditingkatkan. Kita harus berbicara lagi dengan kerajaan Saudi, dan kita tahu kerajaan Saudi itu terbuka asal dari sisi kita punya rencana yang masuk akal, yang bisa dipertanggungjawabkan tata kelolanya, dan ada pribadi-pribadi kredibel yang diamanati untuk mengurus ini. Dan kita mendengar juga bahwa visi Saudi 2030 jumlah jamaah haji dan umroh tahunan itu akan meningkat dari 20 juta menjadi 30 juta. Jadi ada ruang bagi kita untuk masuk di situ. Nah, kita ingin masa tunggu mudah-mudahan bisa turun, berkurang. Dan masa tunggu itu perhitungan kami bisa berkurang 3 sampai 5 tahun. Lalu yang kedua terkait dengan dana. Dana haji ini kita melihat perlu dikelola lebih baik, dan jangan sampai dana haji ini memberatkan bagi mereka yang mau berangkat, bahkan jangan sampai menggagalkan rencana untuk menjalankan ibadah haji. Nah, subsidi haji ini bisa kita tingkatkan lewat pengelolaan investasi yang lebih baik, lewat pengelolaan dana yang lebih menghasilkan. Dan ini harapannya nantinya bisa mencegah calon jamaah yang gagal berangkat. Lalu yang terakhir, kami melihat ke depan dalam jangka panjang, mari kita lihat haji, umroh Indonesia
itu sebagai sebuah proyek yang tidak ada batas usianya. Tidak ada. Menarik. Ini penting Coba. sekali. Perhatikan, jangan pandang ini sebagai sebuah proyek yang ada batas usianya. Iya. Selama sebelum kiamat, insya Allah kita masih terus mengirimkan haji berangkat Amin. dari Indonesia. Betul ya? Jadi kita harus berpikir menjangkau yang amat panjang. Artinya apa? Selama ini kita melihat datang haji itu temporer aja. Numpang di tempat si A, numpang di tempat si B, numpang tempat si A, si B itu apa sih? Hotel ini, hotel itu, hotel ini, hotel itu. Itu kan numpang, bukan? Iya. Lah padahal kita ini akan haji, akan ada jemaah haji seumur-umur ada Indonesia, seumur-umur ada umat manusia, kita akan terus haji. Jadi sudah saatnya kita membangun kampung haji Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagai sebuah investasi jangka panjang. Kenapa? Karena jelas akan ada yang datang. Betul tidak? Setiap tahun ada yang haji, setiap tahun ada yang umroh. Kenapa kita selalu numpang sama yang lain? Kenapa kita tidak membuat sendiri? Dan kita memiliki sumber dayanya untuk bisa membangun di sana. Allahu Akbar. Dan kalau kita punya kampung haji, maka harapannya ini menjadi tempat di mana peredaran dana pun akan berada di lingkar-lingkar usaha milik bangsa Indonesia. Sekarang kita di sana ngeplos saja, bawa uang muter ke sana, tidak balik ke kita. Jadi kita memperkirakan kampung haji ini bisa menampung sampai 40.000 jamaah haji. Bisa umroh, haji, makanan Indonesia, dan semua pelayanan yang membuat kita secara tujuan ibadah terjalankan, kegiatan perekonomian bergerak dengan baik, lalu secara perwakilan budaya, seluruh jamaah haji dunia akan bisa mampir ke kampung Indonesia dan merasakan Indonesia di tanah suci. Langsung. Ini gambar ini adalah contoh yang dibuat oleh tim. Coba dibawa ke slide sebelumnya. Sebelumnya. Nah ini dia. Ini adalah gambaran kampung haji yang rencana akan dibuat. Kampung haji Indonesia. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Boleh ditunjukkan berikutnya. Boleh ditunjukkan berikutnya. Gambar-gambar berikutnya. Ini ilustrasinya. Nah, apa yang unik di sini, Bapak Ibu? Apa yang unik? Ada apa tuh? Ada bakso, ada soto. Saya nutupin juga ya? Enggak. Lihat ini dulu. Nih. Jadi oke, slide berikutnya coba. Ya. Boleh ditunjukkan berikutnya. Jadi Bapak sekalian, kekuatan dari pandangan ini soal cara pandang Bapak Ibu. Ini soal cara pandang. Saya sering beli ilustrasi, Ustaz. Ya. Tembok besar Cina. Tembok besar Cina. Tembok besar Cina itu dibangun lebih dari 330 tahun pembangunannya.
Artinya apa? Artinya dinasti yang membangun itu berasumsi dia akan eksis ribuan tahun. Iya. Karena itu dia mau melakukan proyek lamanya 330 tahun. Tapi kalau dia tidak pernah punya asumsi sepanjang itu, dia ngerjainnya pendek-pendek. Bangsa kita sudah terlalu lama segalanya serba dilihat 5 tahunan. Seakan-akan semua urusan harus selesai dalam 5 tahun. Segalanya harus selesai sebelum siklus politik. Tidak. Ini yang kita bicarakan ini adalah perspektif panjang. Karena kita tahu sepanjang hayat kita masih ada, maka kita akan ada jamaah haji yang datang ke sana. Allahu Akbar. Bangun itu, dan tadi saya sampaikan, 1 ekonomis, 2 haji, yang 3 kebudayaan. Kita semua tahulah, semua pengelola haji umroh, bahwa jamaah haji Indonesia, jamaah Indonesia itu selalu jamaah yang paling baik, akhlaknya paling mulia, dihormati di sana. Kenapa? Karena akhlak. Betul tidak? Siti Rahmah dipanggilnya. Dan itu luar biasa. Jadi kalau kita ada kampung itu, harapannya nanti menjadi contoh kampung Indonesia yang ada di sana, representasi budaya kita. Jadi 1, mempercepat masa tunggunya, mengelola dananya lebih baik, peningkatan kuotanya dikerjakan, dan bangun kampung haji, kampung jamaah Indonesia. Dan harapannya nanti 4 itu dikerjakan, kita akan merasakan perubahan dalam pelayanan. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Saya akan berikan kesempatan yang semisal desak Anies gitu ya, yang mau bertanya. Ada? Kalau tidak ada, saya akan ke penyelenggara. Belum ke jamaahnya, belum. Penyelenggara haji dan umroh. Oke, sekarang penyelenggara haji dan umroh. Ya, Bu Hani dulu dari tadi. Silakan. Ini dari Razek Travel. Dan berapa perusahaan saya nggak tahu di bawahnya. Saya waktu itu kayaknya nggak bisa terlaksana nih. Iya. Karena mungkin banyak yang bermain di sana, banyak orang-orang yang berkepentingan. Iya. Mungkin ketika rumah haji Indonesia itu berdiri, mafia-mafianya cuma dapat fee sekali doang. Nah, oleh karena itu kita dukung Pak Anies, semoga akan membuat perubahan dengan mendirikan kampung haji di Saudi Arabia. Amin ya rabbal alamin. PIU di bawah naungan Asosiasi Sapuhi. Kita kenalan nggak? Kenal guru saya, Ustaz Bakhtiar Nasir, guru saya. Pak Anies yang saya hormati, saya muliakan, bisnis umroh haji sangat menggiurkan, sehingga mampu menyerap tenaga kerja menurut data sampai 10 juta tenaga kerja. Dan jumlah jamaah umroh yang pergi ke Tanah Suci menurut data dari Kementerian Agama, menurut data Siskopatu adalah 200.000 jamaah. Namun yang membuat saya miris dan sedih, Pak Anies, banyak sekali pengusaha-pengusaha asing yang membuka PPIU dan menjadi besar karena mereka punya modal yang begitu besar, mereka punya hotel, mereka punya allotment. Dari negara mana itu pengusahanya? Sehingga bisa menjual harga harga paket umroh dan haji di bawah dari pengusaha-pengusaha lokal. Yang ingin saya garis bawahi, Pak Anies, bahwa perizinan PPIU untuk menjadi penyelenggara umroh begitu sulit, sampai mohon maaf lahir dan batin, dari tingkat kanwil sampai tingkat pusat banyak oknum, ada beberapa oknum yang mengenakan cas kalau tidak dengan uang sekian tidak ada surat untuk mengeluarkan izin PPIU atau menjadi penyelenggara umroh. Padahal kalau ini dipermudah, Pak, saat ini saja bisa membuka lapangan pekerjaan sampai 10 juta. Saya yakin sekarang banyak umroh mandiri karena terlalu mahal umroh dengan travel umroh resmi, mereka akhirnya memilih jalur umroh ilegal. Tambah lagi? Cukup. 2000 years later. Ini akan membuat perjuangan kita 6 hari ke depan makin bergelora. Insya Allah kita akan bisa meraih, insya Allah, apa yang kita ikhtiarkan, dibukakan pintu-pintu kemudahan oleh Allah. Baik.
Jadi kita siap memenangkan kedaulatan kita dengan mencoblos pada tanggal 14 Februari. Siapa? Amin. Dan kalau sudah menang, kita semua akan siap mengawal. Siap mengawal, amin. Sampai akhir jabatan, semua harus menjadi pengawal kalau ada yang mau merongrong kepemimpinan, amin. Siap? Takbir. Dengan demikian sampai di sini. Baik, sampai di sini kita ingin menutup ini dengan doa yang langsung dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Awas ko, awas. Ayo gantian dong. Yang udah gantian dong. Gantian dong. Udah. Subscribe, like, comment, and share.